Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang bumi dan alam semesta. Selamat menikmati. Yang pertama yaitu teori lahirnya alam semesta. Teori yang paling terkenal yaitu teori Big Bang, yang menjelaskan alam semesta dulunya dari sebuah satu titik poin yang panas serta padat yang disebut singularitas, yang dalam tanda kutip meledak, melepaskan berbagai macam jenis atom yang saling bertubuhkan dan mengembang dalam ruang. Akhirnya, tubuhkan tersebut menciptakan awan gas yang merupakan awal dari pembentukan segala hal di alam semesta. Yang kedua, bintang dan galaksi. Bintang terbentuk karena awan atau kabut gas yang bergerak perlahan dan berotasi, sehingga berbentuk bulat. Lalu terjadilah kontraksi massa yang membuat bintang itu terbentuk. Yang kedua, galaksi. Galaksi merupakan kumpulan bintang-bintang yang terkumpul karena tarikan dari gravitasi. Bentuk-bentuk galaksi. Bentuk galaksi itu ada 3. Yang pertama, galaksi spiral terjadi karena kuatnya gravitasi di pusat galaksi. Contohnya seperti Bima Sakti, Andromeda, dan Triangulum. Galaksi elips diyakini terbentuk sesuai dengan teori globular cluster. Contohnya seperti M32, M49, dan M60. Yang ketiga, galaksi irregular atau tidak beraturan. Jumlahnya paling sedikit bentuknya dibanding galaksi lain. Contohnya seperti M82. Teori terbentuknya tata surya. Tata surya adalah sekumpulan benda langit yang terdiri dari bintang induk, planet, asteroid, komet, dan meteor. Yang pertama ada nebulasi, ditulis oleh Immanuel Kant dan Immanuel Swedenborg. Yang kedua planetesimal, ditulis oleh Chamberlain dan Moulton. Yang ketiga tidal, ditulis oleh Johannes James dan Harold Jeffrey. Yang keempat ledakan bintang oleh Fred Hoyle. Yang kelima kabut gas oleh Kuiper. Tata surya awalnya berasal dari awan atau kabut yang berasal dari ledakan bintang lain yang bergerak perlahan dan berotasi cepat yang akhirnya membentuk matahari. Dan matahari muda yang juga berotasi sangat cepat juga melontarkan elemen-elemen keluar dari orbitnya hingga terbentuk planet-planet dan benda-benda lain di tata surya. Matahari, yaitu bintang induk dan komponen utama tata surya. Matahari merupakan bintang kerdil kuning berukuran standar tipe G dan memiliki usia maksimal 10 miliar tahun. Matahari berputar pada porosnya serta mengelilingi galaksi Bima Sakti. Fungsi matahari sebagai pengatur utama gravitasi tata surya dan sumber energi kehidupan untuk bumi. Selanjutnya adalah planet di tata surya. Planet di tata surya dibagi menjadi 2, yaitu planet dalam atau terestrial atau bebatuan, dan planet luar atau ekstraterestrial. Planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selain planet-planet tersebut, terdapat juga benda angkasa lain di tata surya, yaitu komet atau bisa disebut bintang berekor, ada meteor, batuan luar angkasa yang dapat memasuki atmosfer, dan asteroid atau bisa disebut batuan mineral atau logam atau es yang banyak terletak di asteroid belt. Bumi. Bumi memiliki massa 5,98 kali 10 pangkat 24 kg yang terdiri dari besi 32,1%, oksigen 30,1%, silikon 15,1%, magnesium 13,9%, sulfur 2,9%, nikel 1,8%, kalsium 1,5%, dan
aluminium 1,4%. Lapisan bumi menurut komposisi ada 3, yaitu kerak bumi, tempat kita hidup. Yang kedua itu mantel bumi, berisi bebatuan yang mengandung magnesium dan silikon. Yang ketiga, inti bumi, yang terdiri dari besi 90%, nikel 8%, dan lain-lain sebanyak 2%. Sedangkan menurut lapisan kimia, ada litosfer, lapisan kerak bumi, hidrosfer, lapisan air, dan atmosfer, lapisan udara, yang terdiri dari troposfer, iklim dan cuaca, stratosfer, lapisan ozon, mesosfer, melindungi bumi dari benda langit, termosfer, tempat satelit, dan eksosfer, lapisan terluar bumi. Rotasi, revolusi, dan gravitasi bumi. Rotasi bumi adalah gerakan berputar planet bumi pada sumbunya dan berlawanan dengan arah jatuhnya. Akibat pergerakan pada sumbunya, setiap daerah di bumi mengalami siang dan malam. Walaupun dengan panjang siang dan malam yang bisa berbeda-beda, masa rotasi bumi pada sumbunya dalam hubungannya dengan bintang 23 jam, 55 menit, dan 4091 detik. Masa rotasi dalam kaitannya dengan matahari ialah 24 jam. Namun, perputaran ini perlahan terus melambat karena pengaruh gravitasi dari bulan. Revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi merupakan akibat tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Selain perputaran bumi pada porosnya atau disebut rotasi bumi. Skala revolusi bumi satu kali mengelilingi matahari adalah 365/4 hari. Panjang bumi berevolusi, rotasi bumi tidak selalu tegak lurus terhadap bidang ekliptika, melainkan berosilasi dengan kemiringan yang membentuk sudut hingga 23,50 derajat terhadap matahari. Sudut ini diukur dari garis imajiner yang membelah kutub utara dan kutub selatan yang disebut dengan garis khatulistiwa. Gravitasi bumi. Gravitasi bumi adalah suatu fenomena adanya suatu keadaan atau gaya yang selalu menarik benda ke bawah atau pusat gravitasi. Akibat dari gravitasi ini adalah benda-benda di bumi mempunyai bobot sehingga tidak melayang-layang dari bumi dan bumi mendapatkan aliran magnetasi sebagai bentuk proteksi serangan benda luar angkasa. Selanjutnya ada aurora. Aurora merupakan fenomena alam yang menyerupai pancaran cahaya yang menyala-nyala pada lapisan ionosfer dari sebuah planet sebagai akibat adanya interaksi antara medan magnetik yang dimiliki planet tersebut dengan partikel bermuatan yang dipancarkan oleh matahari atau angin surya. Selanjutnya ada bulan. Bulan adalah satelit alami bumi satu-satunya yang terbesar kelima dalam tata surya. Bulan juga merupakan satelit alami terbesar di tata surya menurut ukuran planet yang diorbitnya, dengan diameter 27%, kepadatan 60%, dan massa 1,23% dari bumi. Di antara satelit alami lainnya, bulan adalah satelit terpadat kedua setelah satelit Jupiter. Fase bulan. Yang pertama, bulan baru, yaitu tidak ada pantulan cahaya matahari. Yang kedua, bulan sabit awal atau hanya sebagian kecil bulan yang tampak. 3, bulan setengah, yaitu bulan terlihat setengah bulatan. 4, bulan bungkuk, yaitu bulan tampak semakin besar cembungannya. Yang kelima adalah bulan purnama, bulan yang berada di belakang bumi dan bulat sempurna. Yang keenam adalah bulan bungkuk, yang ketujuh bulan setengah, dan yang terakhir adalah bulan sabit akhir. Selanjutnya ada gerhana. Gerhana adalah peristiwa jatuhnya bayangan sebuah benda langit ke benda langit lain akibat tertutupnya cahaya sebagian cahaya matahari ke benda tersebut. Faktor lainnya karena lintasan bulan saat berevolusi mengelilingi bumi. Contoh gerhana yang pertama adalah gerhana bulan, yaitu matahari, bumi, bulan dalam posisi tegak lurus. Yang kedua, gerhana matahari, yaitu matahari, bulan, bumi dalam posisi tegak lurus. Dan yang ketiga, ada gerhana matahari cincin, yaitu lintasan bumi dan bulan berbentuk elips. Oleh karena itu, pada saat terjadi gerhana, kerucut bayang-bayang inti bulan tidak mengenai bumi. Pasang surut air bentar.
Pasang surut air laut merupakan suatu fenomena pergerakan naik turunnya permukaan air laut secara berkala karena gaya gravitasi benda luar angkasa seperti bulan terhadap massa air bumi. Jenis-jenis pasang surut itu ada dua. Yang pertama, pasang purnama. Terjadi ketika bumi, bulan, matahari membentuk garis lurus pada saat bulan baru dan purnama. Yang kedua, pasang perbani. Terjadi ketika bumi, bulan, matahari membentuk sudut tegak lurus. Kegunaan pasang surut adalah mempengaruhi kehidupan organisme laut untuk strategi ekologi, terutama untuk ekosistem mangrove sebagai pertahanan utama daerah pesisir. Pembentukan benua dan samudra. Teori monokontinental menyatakan pada 225 juta tahun yang lalu hanya ada satu benua, yaitu Pangea. Kemudian 200 tahun yang lalu retak menjadi 3 benua, yaitu Eurasia, Afroamerika, dan Austroantartika. Di 135 juta tahun yang lalu terbelah menjadi 4, yaitu Eurasia, Afrika, Amerika, dan Austroantartika. Di 65 juta tahun yang lalu terbelah menjadi 5, Eurasia, Afrika, Amerika, Australia, dan Antartika. Harry Hess menyatakan bahwa bumi memiliki 6 lempeng, yaitu lempeng Amerika, Afrika, Eurasia, India, Australia, dan Pasifik. Demikian presentasi dari kelompok 1 mengenai bumi dan alam semesta. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.